Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, sempat sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari yang cukup gerimis. Hujan gerimis ya pagi ini, hari Minggu atau Ahad, tanggal 9 April 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info harga sawit, harga minyak sawit, juga berita sawit lainnya. Pertama, untuk harga minyak sawit di KPBN terupdate Rp12.203 per kilogram. Rp12.203 per kilogram. Kemudian ada berita sawit lainnya, tata kelola sawit. Daerah sentra sawit ini angka gizi buruk dan kemiskinan ekstrimnya tinggi. Info Sawit Jakarta. Diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi menyebut masalah stunting atau gizi buruk dan kemiskinan ekstrim tinggi di wilayahnya. Dia menyebut kedua persoalan ini justru terjadi di wilayah-wilayah sentra perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut, tutur Audi Joynaldi, kondisi ini terjadi lantaran kurangnya keragaman asupan makanan di wilayah-wilayah sentra perkebunan kelapa sawit tersebut. Makan nasi lauknya mie instan, katanya dalam acara roadshow dialog penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim secara daring pada Rabu tanggal 5 April 2023. Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting yang tinggi, yakni mencapai sekitar 35,5%. Kendati angka kemiskinan ekstrimnya mengalami penurunan sebesar 0,76%. Strategi yang kita lakukan dengan memastikan apakah pelaksanaan 8 aksi konvergensi tersebut sudah optimal dilakukan pada masing-masing daerah yang masih tinggi angka stuntingnya, ujarnya. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kemudian untuk berita sawit lainnya, tumbuhnya produksi sawit berkelanjutan, tingkatkan serapan pasar. Info Sawit Jakarta. Perbaikan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan dapat dilakukan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit nasional. Pasalnya, pengelolaan berkelanjutan dapat mendorong peningkatan hasil panen yang berasal dari tumbuhnya produktivitas pokok tanaman. Selain itu, sertifikasi berkelanjutan yang didapat mampu meningkatkan nilai tambah yang akan didapat petani kelapa sawit. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional memang menjadi dinamika dalam kehidupan masyarakat luas. Lantaran keberadaan perkebunan kelapa sawit nasional banyak berada di daerah pelosok desa terpencil. Melalui usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, daerah pelosok dan terpencil dapat bertumbuh dan memutar roda ekonomi perdesaannya. Alhasil, keberadaan perkebunan kelapa sawit mampu menjadi roda penggerak ekonomi desa, di mana keberadaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit dapat mendorong kemandirian ekonomi desa. Terbukanya lowongan pekerjaan dan usaha jasa lainnya juga dapat berkembang pesat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dari perkebunan kelapa sawit memang seringkali kurang dirasakan oleh pemerintah daerah setempat, lantaran hampir seluruh kegiatan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit bermuara kepada pemerintah pusat. Selain itu, keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah pelosok seringkali tidak melakukan komunikasi terbuka kepada masyarakat sekitar. Sejatinya, keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah dapat melakukan peranan besar melalui komunikasi terbuka kepada masyarakat sekitar. Melalui komunikasi terbuka itu, perusahaan perkebunan juga dapat melibatkan petani dan lembaga swadaya atau LSM.
sekitar guna mengedukasi masyarakat mengenai praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi para pemangku kepentingan ini dapat membantu perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam mengelola hubungan sosial masyarakat sekitar. Berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan minyak sawit berkelanjutan juga dapat mendorong peran aktif masyarakat luas dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Secara mandatori, penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat mendorong laju pertumbuhan produksi minyak sawit berkelanjutan melalui kolaborasi para pemangku kepentingan di berbagai daerah sentra perkebunan kelapa sawit. Dapat pula mendorong adanya keterbukaan informasi kepada publik. Selanjutnya, penerapan ISPO juga dapat menggandeng sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO melalui kolaborasi aktif bersama petani kelapa sawit guna mendorong partisipasi masyarakat luas dalam menggunakan produk minyak sawit yang telah tersertifikasi. Tujuannya supaya lebih banyak partisipasi masyarakat yang terlibat aktif melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan. Merujuk kepada tujuan pembangunan dunia berkelanjutan SDGs, keberhasilan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas melalui produksi minyak sawit berkelanjutan yang terus bertumbuh. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat luas juga mampu mendorong kesadaran akan pentingnya membeli minyak sawit berkelanjutan. Memang butuh kerja keras dan keterlibatan banyak orang dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Selain itu dibutuhkan kerjasama antar pihak pula untuk mengkonsumsi minyak sawit berkelanjutan yang sudah dihasilkan. Keberpihakan produksi dan konsumsi yang sinergi secara nyata dapat mendorong pertumbuhan bisnis minyak sawit secara simultan di masa mendatang. Kemampuan produksi dan konsumsi yang bertumbuh secara serempak dapat menjadi bukti kesekian kepada dunia internasional akan keberhasilan pembangunan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia. Secara nyata, minyak sawit berkelanjutan dapat menjadi ikon produk ramah lingkungan dan terbarukan yang menjadi simbol nyata akan perjuangan masyarakat Indonesia. Membangun kesadaran dan kemandirian sebagai bangsa yang besar memang sulit, namun jauh lebih sulit jika mendorong kesadaran global seluruh masyarakat dunia. Pasalnya, kemandirian nasional akan memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran global, sehingga pada titik kulminasi tertentu dapat mendorong kesadaran masyarakat global akan pentingnya mengkonsumsi minyak sawit berkelanjutan. Di awal tahun 2023 ini memperkirakan akan bertumbuhnya produksi minyak sawit mentah CPO global pada 2025 mendatang hingga 89 juta ton. Pertumbuhan pesat CPO di masa mendatang ini akan menjadi kunci keberhasilan produk perkebunan kelapa sawit global sebagai pemain handal bisnis minyak nabati global. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info harga TBS sawit di daerah Merangin Jambi di tingkat PKS masih Rp2.280 per kilogram. Rp2.280 per kilogram. Bagaimana dengan di daerah lain? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawitnya. Demikian info dari sawit dan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.